Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lisnawati. Saya mahasiswa semester 7 Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis pada bidang kuliner dengan usaha martabak telur. Dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yaitu aspek yang pertama yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis ini terdiri dari bentuk usaha, bisnis yang dijalankan, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta legalitas usaha. Untuk bentuk usaha yang saya jalankan ini yaitu bentuk usahanya perseorangan. Bisnis yang saya jalankan ini yaitu bisnis pada bidang kuliner, yaitu kuliner martabak telur. Sedangkan lokasi dan waktu pelaksanaan, saya akan mulai usaha ini pada April tahun 2022, yaitu tahun depan, dan usaha saya ini akan mulai dibuka pada jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Yang keempat yaitu legalitas usaha. Tentu saja jika kita ingin menjalankan suatu usaha, kita memerlukan suatu legalitas atau izin. Izin yang saya pakai dalam usaha saya terdiri dari izin mendirikan bangunan, surat izin pemasangan reklame, izin prinsip atau surat persetujuan izin trayek, surat izin gangguan atau HO, izin operasional damkar, izin pengambilan dan pengelolaan galian, izin makan keluarga, izin usaha industri, tanda daftar industri, surat izin usaha perdagangan, izin usaha angkutan, dan tanda daftar perusahaan. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi terdiri dari yang pertama kebutuhan lahan dan peralatan. Lahan yang saya butuhkan untuk menjalankan bisnis ini yaitu lahan dengan panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Peralatan yang saya butuhkan adalah wajan dengan diameter kurang dari 1 meter, kompor dan gas LPG, batu keramik, sutil, meja kasir, meja dan kursi, sendok dan garpu, mangkuk kecil, dan juga rak dan etalase. Bahan yang dibutuhkan yaitu telur, gandum, mentega, kentang, rempah-rempah, santan, daging, minyak goreng, dan air bersih. Untuk cara pembayaran, saya akan menerapkan dengan cash atau tunai dan juga dengan OVO. Yang ketiga yaitu proses produksi. Agar tidak terjadinya kelebihan adonan, maka saya akan mempertimbangkan berapa kilogram adonan yang harus saya buat untuk setiap harinya. Maka dari itu saya harus memperhatikan, harus mengetahui berapa jumlah permintaan pasar atau jumlah permintaan konsumen, sehingga saya akan membuat adonan sebanyak 3 kg untuk setiap harinya. Saya rasa itu sudah cukup minimal untuk setiap hari. Dan yang keempat yaitu jumlah tenaga kerja yang saya butuhkan. Jumlah tenaga kerja yang saya butuhkan yaitu ada 6 orang, 3 orang sebagai pelayan atau pegawai, dan 3 orang lagi sebagai pegawai di bidang pemasaran, di bidang SDM, dan juga di bidang keuangan. Yang kelima yaitu tata letak atau layout. Tata letaknya saya gambarkan ya seperti biasanya, dimana pertama kali kita masuk ya pasti ada pintu masuk, terus di sebelah kanan pintu masuk nanti tempat kasir. Setelah tempat kasir atau tepatnya di belakang kasir dan juga di samping kasir itu tempat pelayanan konsumen, dan di samping kiri atau sebelah kiri pintu masuk itu nanti ada tempat produksi martabak telur atau tempat membuatnya produk martabak telur, dan di belakang setelah tempat produksi ada tempat bersih-bersih termasuk tempat pencucian piring. Yang ketiga yaitu aspek pasar. Aspek pasar terdiri dari segmentasi pasar, harga produk, dan promosi. Pasar yang pertama segmentasi pasar. Batasan usianya balita hingga lansia. Target pasar saya semua masyarakat, dan golongan ekonominya golongan ekonomi bawah, menengah, dan atas. Yang kedua yaitu harga produk. Harga produk yang saya tetapkan ada 3, yaitu martabak telur biasa Rp15.000, martabak telur jumbo Rp20.000, dan martabak telur istimewa Rp25.000. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi yang akan saya lakukan yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Promosi dari mulut ke mulut, membagikan brosur, memberikan diskon pada saat opening,
dan memberikan bonus pada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Aspek yang keempat yaitu aspek finansial. Modal usaha yang saya peroleh dari usaha ini yaitu 100% dari modal pribadi, dengan rincian investasi awal yang terdiri dari biaya sewa tempat usaha 15 juta, biaya renovasi tempat usaha 4 juta, biaya beli meja kursi administrasi 1 juta, biaya beli komputer 2 juta, biaya beli peralatan usaha 10 juta, biaya beli bahan-bahan untuk produksi 1 juta, sehingga totalnya menjadi 33 juta. Selanjutnya ada biaya operasional yang terdiri dari biaya telepon 250.000, biaya listrik dan air 250.000, biaya tenaga kerja 6 juta karena ada 6 orang, jadi masing-masing mendapatkan 1 juta, biaya promosi 200.000, biaya grand opening 1 juta, dan biaya beli produk untuk bulan depan 1 juta. Sehingga jika ditotalkan semuanya menjadi 8.700.000 rupiah. Kemudian saya akan memperkirakan pendapatan per bulan saya berdasarkan target. Penjualan produk per hari saya, jika saya perkirakan berdasarkan target, yaitu saya akan mendapatkan 1.800.000, sehingga jika dikalikan 30 hari yaitu dalam 1 bulan jumlahnya menjadi 54 juta. Dan ada biaya depresiasi atau penyusutan. Biaya ini terdiri dari semua investasi awal kecuali biaya sewa tempat usaha, sehingga jumlahnya yaitu 18 juta dibagi 3 dan hasilnya menjadi 6 juta rupiah. Kemudian aspek yang kelima yaitu aspek organisasi. Tentu saja dalam suatu usaha itu sangat penting dan sangat perlunya organisasi, karena organisasi ini juga menentukan kemajuan dari usaha yang akan dijalankan. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Dalam usaha ini saya akan membentuk suatu organisasi yang sederhana tetapi bekerja keras. Organisasi yang akan saya buat yaitu dengan struktur yang pertama pemimpin. Pemimpin ini yaitu orang yang bertanggung jawab atau memimpin jalannya usaha ini, yaitu saya sendiri sebagai pelaku usaha. Yang kedua yaitu manajer SDM yang bertugas dalam bidang human resource dan dalam bidang perekrutan karyawan atau pegawai. Yang kedua yaitu manajer pemasaran yang bertugas dalam bidang pemasaran seperti promosi, agar produk yang saya jualkan ini bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu manajer keuangan, di mana tugasnya itu mengatur dan menghitung pendapatan dan pengeluaran bisnis yang saya jalankan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah karyawan. Karyawan ini bertugas untuk melayani konsumen, melakukan tugas yang diberikan oleh atasan, dan juga memperhatikan pelayanan kepada konsumen, yaitu dengan memberikan pelayanan yang nyaman sehingga konsumen akan merasa puas. Yang keenam yaitu aspek persaingan. Yang pertama, lingkungan internal. Pemasaran pada usaha ini sudah berjalan dengan baik. Usaha ini sudah memiliki pelanggan yang loyal dan memiliki keunikan atau kemampuan khas yang menjadi keunggulan bersaing usaha ini. Harga produk yang saya tetapkan pada usaha ini juga terjangkau dan sesuai dengan jenis produk. Untuk proses distribusi, usaha ini masih berjalan di sekitar lokasi usaha dan belum sampai keluar daerah. Pendapatan atau laba dihitung setiap harinya. Bahan dan adonan yang akan dijual pun telah dihitung agar tidak mengalami kelebihan. Kualitas bahan yang digunakan juga sangat baik. Bahan-bahan untuk membuat kuah kari menggunakan bahan-bahan yang segar dan juga berkualitas serta halal. Kebersihan dari bahan-bahan yang digunakan serta kebersihan saat proses pengolahan hingga pembuatan pun terjamin baik. Sumber daya manusia pada usaha ini juga sudah berjalan dengan baik. Masing-masing karyawan sudah diberikan tugas. Untuk perekrutan, usaha ini merekrut karyawan atau pegawai yang rajin, disiplin, bersih, ramah, dan giat dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan eksternal. Usaha kuliner tentunya memiliki persaingan yang sangat ketat. Setiap tahunnya bahkan mungkin setiap harinya usaha kuliner itu berdiri. Untuk dapat bersaing, maka usaha ini harus memiliki suatu keunikan atau kemampuan yang menjadi keunggulan bersaingnya. Kemampuan itu bisa dibentuk dari kualitas pelayanan, bahkan masih banyak faktor lainnya. Untuk saat ini, usaha ini baru memiliki 2 pesaing. Agar tidak kalah saing dengan para pesaing, maka harga yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing.
Selain harga, kualitas pelayanan serta kualitas produk juga terus ditingkatkan agar konsumen merasa nyaman dan puas. Produk usaha ini pun akan diinovasi agar konsumen tidak bosan dengan produk yang ada. Tentunya inovasi pada produk usaha ini harus menyesuaikan selera konsumen. Yang ketujuh yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu berupa dapat memberikan peluang pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, dapat memberikan pemasukan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga seperti pendapatan keluarga meningkat, membuka lapangan kerja bagi pengangguran, terciptanya produk makanan dengan banyak varian atau pilihan di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat, membantu meningkatkan pendapatan daerah, menambah pusat pertumbuhan ekonomi di Mekartijaya, membuka isolasi wilayah Mekartijaya sehingga lebih dikenal oleh daerah atau wilayah lain, membuka pergaulan baru dengan wilayah atau daerah lain, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku dan bangsa karena Mekartijaya merupakan daerah transmigrasi yang terdiri dari banyak suku. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu menambah jumlah pemakaian kantong plastik, pengalihan fungsi lahan, dan membuat masyarakat menjadi konsumtif. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, bertambahnya lapangan pekerjaan, berkurangnya jumlah pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuat masyarakat menjadi konsumtif, kemungkinan terjadinya konflik antar pegawai, perubahan sumber daya kesehatan masyarakat, perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempermudah proses penyebaran penyakit, perubahan kondisi sanitasi lingkungan, dan perubahan kondisi gizi masyarakat. Itulah presentasi ujian akhir semester saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis pada bidang usaha martabak telur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.